Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Finansial. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai anuitas umum. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai penghitungan perpetuitas ya. Jadi ada perpetuitas, lalu juga kita membahas mengenai em, anuitas yang pembayarannya itu frekuensi pembayarannya itu lebih rendah dibandingkan dengan periode suku bunganya dan begitu pula sebaliknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anuitas yang pembayarannya itu mengikuti suatu deret tertentu. Nah, ini kita asumsikan bahwasanya pembayaran anuitas itu mengikuti deret aritmetika dan yang kedua itu adalah pembayaran anuitas yang mengikuti deret geometrik. Oke, kita lihat yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu anuitas yang pembayarannya mengikuti suatu deret, yaitu deret aritmetika. Kita perhatikan contoh berikut ini. Jadi misalkan di sini ya kita diberikan sebuah anuitas akhir atau end to immediate dengan pembayaran sebesar 5, 8, 11, dan yang terakhir adalah 32 yang dilakukan masing-masing pada tahun ke-1, 2, 3, dan 10, di mana tingkat bunga efektif tahunannya itu adalah 5%. Misalkan nih ya, misalkan A ini menyatakan present value dari annuity ini. Nah, gimana sih mendapatkan nilai A ini? Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat diagram waktunya. Jadi ini memudahkan kita dalam penghitungan anuitas. Ini ada tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-10, di mana masing-masing besar pembayarannya adalah 5, 8, 11, dan terakhir adalah 32. Nah, ini semua kita bawa ke waktu ke-0. Ini semua kita present value kan di waktu ke-0. Oke, dengan tingkat bunga efektif tahunannya adalah sebesar 5%. Nah, kalau kita tuliskan present value-nya ini, kita notasikan dengan A, maka nilai A ini sama dengan 5V. Kenapa 5V? Karena ini cuma satu langkah aja, terus ditambahkan dengan 8V kuadrat, 11V pangkat 3, sampai yang terakhir itu adalah 32V pangkat 10. Nah, kalau Anda perhatikan ya, pembayaran sebesar 5, 8, 11, 32 ini kan mengikuti deret aritmetika ya, di mana suku pertamanya adalah 8, ini suku pertamanya, dan bedanya itu adalah sebesar 3. Jadi di masing-masing pembayaran ini memiliki selisih sebesar 3. Oke, berikutnya bagaimana cara mendapatkan nilai present value-nya ini? Nah, kalau ini Anda mau menghitung manual, bisa banget sebenarnya ya. Cuman, ini sukunya ada 10 nih, ada banyak nih. Nah, kalau ini Anda hitung secara manual, agak kesulitan gitu kan ya. Nah, kita perlu membentuk suatu formula khusus untuk deret aritmetik ini. Nah, ini kita coba misalkan gitu kan ya. Dimisalkan nilai present value atau nilai A ini kita kalikan dengan 1 plus I. Jadi di semua ini kita kalikan dengan 1 plus I. Ini kalau kita kalikan dengan 1 plus I, maka ini kan V-nya habis ya. Jadi V dikalikan 1 plus I kan sama dengan 1. Ingat ya bahwasanya V itu adalah 1 dibagi dengan 1 plus I. Gini kan ya. Nah, ini menjadi 5 ditambah 8V, jadi ini nilai V-nya pasti berkurang 1 semuanya, pangkatnya, karena dikalikan dengan 1 plus A, sehingga yang paling akhir adalah 32 dikalikan V pangkat 9. Nah, kemudian kita mengurangkan di antara keduanya ini, yaitu 1 plus I kalikan A dikurangi dengan A. Nah, 1 plus I kalikan A dikurangi A ini sendiri, hasilnya kan menjadi I dikalikan A kan ya? Nah, lalu ya bagaimana dengan yang ruas kanan? Ruas kanannya kita coba ya, ini bagian yang kedua dikurangi dengan bagian yang pertama. Ini menghasilkan seperti ini. Selepas kita saling menghilangkan satu sama lain, kita peroleh ternyata hasilnya adalah 5 ditambah dengan 3V ditambah 3V kuadrat sampai 3V pangkat 9, dan yang paling akhir yaitu paling ujung ini adalah dikurangkan dengan 32V pangkat 10. Nah, ini semua sama dengan IA. Nah, perhatikan yang di bagian sini nih. Nah, ini totalnya ada 9 suku ya. Ada 9 suku, yaitu mulai dari V sampai V pangkat 9 gitu kan, ada 9 suku di mana masing-masing besarnya adalah 3. Nah, kalau kita perhatikan 3V ditambah 3V kuadrat sampai 3V pangkat 9 itu sendiri itu ternyata setara dengan 3 dikalikan dengan A9. A9 ini menunjukkan present value untuk annuity immediate dengan 9 kali pembayaran. Terus ini ada angka tetap 5-nya tetap, yang terakhir adalah minus 32V pangkat 10.
Nah, kalau ditanyakan berapa A-nya, tinggal ini aja dibagi dengan I, gitu kan ya. Nah, ini memudahkan kita ternyata. Kita dapat dengan mudah menghitung nilai A9, tinggal 2V pangkat 10-nya juga mudah dihitung. Nah, ini semua dapat dengan mudah kita dapatkan hasilnya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan kita ini coba perumum gitu kan ya, perumum formulanya. Nah, kita punya formula yang paling general untuk anuitas dengan pembayaran mengikuti deret aritmetik. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, seperti ini nih. Ini kita asumsikan ya, increasing annuity atau anuitas naik yang mengikuti deret aritmetiknya. Maksudnya naik itu seperti ini. Ini asumsikan ya, asumsikan misalkan suku pertama atau pembayaran pertama itu adalah sebesar P di sini. Lalu pembayaran kedua atau di akhir tahun kedua atau di akhir periode kedua itu adalah P plus Q. Lalu pembayaran di akhir periode ketiga adalah P plus 2Q, dan yang paling akhir misalkan di waktu ke N, itu pembayarannya adalah P ditambah N minus 1 kalikan Q. Oke, nah ini kan mengikuti deret aritmetik ya, di mana suku pertama itu adalah P, ini adalah menunjukkan first payment-nya, lalu bedanya itu adalah Q, gitu kan ya, ini bedanya. Nah, ini kita punya formula yang paling umum yang bisa dipakai dalam penghitungan present value untuk annuity immediate yang naik mengikuti deret aritmetik. Ini formulanya setara dengan P dikalikan A angle N. A angle N ini menunjukkan present value dari annuity immediate, lalu ditambah dengan Q-nya ini dikalikan dengan ini semua. Ini saya tanda kurung ya, biar Anda nggak bingung. Ini dikurung, ini artinya adalah di dalam tanda kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Yaitu Q-nya dikalikan dengan A angle N dikurangi dengan N kalikan V pangkat N dibagi dengan I. Tolong dicatat, ini A angle N dan A angle N di sini ini menunjukkan present value dari annuity immediate ya, yaitu anuitas akhir. Oke, terus saya berikan catatan di sini, baik nilai P maupun nilai Q ini sebenarnya bisa positif atau bisa negatif, atau bisa salah satu positif negatif, itu nggak masalah ya. Jadi tinggal mengganti tanda aja. Ini adalah formula yang paling umumnya. Nah, misalkan nih, contohnya nih ya, contohnya katakanlah, oh ternyata Q-nya negatif, katakanlah P-nya itu adalah 1000, lalu Q-nya adalah minus 100, ini nggak masalah ya. Tetap aja tinggal masukkan Q-nya minus 100, jadi Anda mengganti nilai plus Q ini dengan minus 100 nanti. Jadi tinggal mengikuti saja ya. Oke, itu catatannya. Lalu, nah ini adalah kasus khusus di mana P dan Q-nya ini sama dengan 1. Oke, kalau saran dari saya adalah balik ke sini, Anda cukup menghafalkan formula ini aja. Ini formulanya udah powerful banget. Jadi ini untuk kasus yang annuity immediate yang dibayarkan naik mengikuti deret aritmatik, maupun sebenarnya pun juga ketika turun. Kalau turun itu artinya Q-nya negatif, ini bisa digunakan formula ini. Tapi kalau misalkan kasus khusus, yaitu ketika P dan Q-nya sama dengan 1, ini artinya kayak gini nih. Kalau P dan Q-nya sama dengan 1, kalau kasusnya immediate ya, immediate ini dibayarkan di akhir, ini maka ini pembayarannya adalah sebesar 1, ini 2, ini sampai N seperti ini. Jadi ini suku pertamanya adalah 1, dan selisihnya juga 1, gitu kan ya. Nah, kalau yang annuity due, ini artinya seperti ini pembayarannya. Ingat, annuity due itu pembayaran pertama dilakukan di waktu ke 0, dan terakhir itu di waktu ke N-1, sehingga ini kayak geser aja satu satuan ke sebelah kiri, gitu kan ya. Kalau kita geser, maka pembayaran 1 ini di waktu ke 0, pembayaran 2 di waktu ke 1, pembayaran 3 di waktu ke 2, dan pembayaran sebesar N ini di waktu ke N-1. Jadi tolong dicatat, yang atas, bagian atas ini menunjukkan besar pembayarannya ya. Sedangkan yang bagian bawah ini menunjukkan waktunya. Nah, kalau P dan Q-nya sama dengan 1 kayak gini nih, maka untuk kasus annuity immediate, kita peroleh ini adalah present value-nya ya. Present value dari annuity immediate yang mengikuti deret aritmatik. Jadi ini artinya seluruhnya kita bawa di waktu ke 0. Nah, ini berikutnya. Ini adalah present value untuk increasing annuity due. Ini ada sedikit kesalahan, ini harusnya ada double dotnya ya. Nanti tolong kita tambahkan sendiri. Nah, ini gambarnya seperti ini kita bawa ke waktu ke 0 semuanya. Ini adalah formulanya, yaitu I double dot angle N dikurangi NV pangkat N dibagi dengan D. Jadi ini adalah notasi aktuarianya. Jadi tolong perhatikan untuk annuity immediate, ini notasinya adalah ada IA ya. Ini adalah I besar ya. IA, ini I menunjukkan increasing, sedangkan A itu adalah annuity-nya.
Nah, bedanya dengan yang di sini, ini lihat ya, ini A-nya tidak ada double dot. Jadi kalau A kecilnya nggak ada double dot itu menunjukkan present value dari annuity immediate. Sedangkan kalau A-nya terdapat double dot itu menunjukkan dia adalah present value dari annuity due atau anuitas awal. Oke. Jadi tanda I semua di sini menunjukkan arti increasing ya, increasing annuity. Terus bagaimana dengan future value? Kalau future value itu artinya Anda membawa seluruh cash flow ini di akhir periode ke N. Jadi standpoint-nya di sini. Ini di sini, ini pun juga di sini ya. Standpoint-nya di akhir periode ke N. Jadi kalau seluruh cash flow ini kita bawa ke akhir periode ke N, bagaimana future value-nya? Nah, ini kita punya formulanya yaitu IS angle N untuk annuity immediate dan